Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan fi qanati lil khirijin Ma'hadi Tazakka. Halo sobat semuanya, sobat online, para alumni, para santri yang sedang menuntut ilmu di Pondok Modern Tazakka maupun para santrinya yang telah menjadi alumni. Kita doakan dimanapun antum berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pada podcast kali ini sangat menarik sekali, bahwasanya kita kedatangan Ustadz, selamat ya, dengan Ustadz Ibrahim. Siap. Nah, jadi teman-teman alumni, saya kira tidak asing dengan wajah-wajah beliau ini, karena beliau sekarang Ustadz Slamet dan Ustadz Ibrahim mengajar di Pondok Modern Tazakka, begitu ya? Betul. Masya Allah. Jadi tidak perlu saya pandang lebar, karena pada podcast kali ini kita akan membahas, kira-kira alumni pada kemana sih, gitu kan ya? Jadi supaya tidak memperpanjang waktu, ya, kita singkat saja. Kira-kira nih Ustadz Ibrahim, Ustadz Slamet. Jadi teman-teman sahabat online, Ustadz Ibrahim ini sekarang diamanahi sebagai Ketua Umum IKAT, begitu ya? Siap. Masya Allah. Jadi IKAT itu apa kepanjangan, Ustadz Ibrahim? Ikatan Keluarga Alumni Tazakka. Ikatan Keluarga Alumni Tazakka. Jadi para alumni yang sudah bersebaran dimanapun antum berada, dalam ikat kita dapat menguatkan ukhuwah kita lagi, begitu ya. Betul, jadi kekeluargaan kita bisa bersatu kembali di mana, di ikat, gitu Di ya. ikat. Masya Allah. Kemudian beliau ini, Ustadz Ibrahim ini, beliau juga ketua bagian media center ya. Jadi media center itu yang kita tempati sekarang ini ya. Baru sepekan, Ustaz. Baru sepekan. Baru sepekan. Masya Allah. Baru sepekan sudah memegang ketua bagian media center. Betul. Masya Allah. Beliau ini bagiannya luar biasa ya, gitu ya. Masya Allah sekali kalau di Pondok. Kemudian beliau juga diamanahi sebagai Departemen Sumber Daya Manusia. Betul. Nah, ini apa nih kira-kira, Ustaz? Sumber daya manusia ini apa maksudnya yang ada di sini nih, bagian antum? Departemen Sumber Daya Manusia itu kita yang ada di departemen itu mengelola kaderisasi. Setelah itu asatid, pekerja dan alumni bahkan. Alumni. Ya. Oh, jadi tetap mengontrol para kadernya, Betul, gitu ya. betul. Progres kadernya. Betul. Kemana kadernya, begitu ya. Betul. Masya Allah. Jadi itu bagian dari Departemen Sumber Daya Manusia. Masya Allah. Syukran Ustadz Ibrahim, syukran. Nah, sekarang ini yang menarik nih. Satu, kalau tadi beliau adalah Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, kalau Ustadz Slamet nih, Ustadz Slamet ya, Hadir. beliau diamanahi sebagai pengasuhan santri, begitu ya? Bagian pengasuhan santri. Jadi mungkin para alumni tidak asing dengan bagian pengasuhan santri, gitu ya. Tidak afdol rasanya kalau nggak mengetahui pengasuhan santri, ya kan? Sahih. Betul. Santri itu kenal betul, akrab betul, begitu ya. Betul. Karena pondok pesantren tanpa kepengasuhanan kurang afdol rasanya ya. Betul. Nah, beliau ini pemirsa, sahabat online, para alumni atau calon santri yang akan masuk di Pondok Modern Tazakka, kita doakan semoga bisa menjadi santri di Pondok Modern Tazakka. Dan akan menemui Ustadz Slamet ya. Ustadz Slamet, karena beliau sekarang diamanahi bagian pengasuhan santri. Betul. Jadi tidak ada Ustadz Slamet, tidak ada disiplin, begitu ya, kira-kira simpelnya begitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi beliau ini sangat penting sekali gitu, begitu bagiannya ya. Jadi mendisiplinkan santri, selain mendisiplinkan diri sendiri juga mendisiplinkan santri ya. Betul. Masya Allah. Tamam, syukran. Kemudian yang kedua, beliau juga diamanahi sebagai bagian pengembangan bahasa, begitu ya. Betul. Bahasa Arabnya apa? Tarkiyah apa, Ustaz Muhammad? Tarqiyatul Lughah. Tarqiyatul Lughah, Masya Allah. Jadi dengan bahasa gitu, apa nih kira-kira manfaat bahasa di pondok pesantren itu apa sih kira-kira, Ustaz Slamet? Manfaatnya itu mungkin kalau di pesantren sendiri itu bisa berbicara atau bahkan bisa memahami kitab. Kitab. Kan di sini pakainya kitab berbahasa Arab. Nah, dengan kita bisa berbicara bahasa Arab, kita juga bisa memahami kitab, terutama Al-Qur'an. Kan lughah itu kan lughah
Arab, lughah Arabiyah itu kan untuk memahami Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu bilughah Al-Arabiyah. Nah, setelah nanti menjadi alumni, dia bisa pergi ke Timur Tengah misalnya buat berbicara dengan warga lokal yang ada di sana. Begitu Ustaz Irfan. Jadi bagian pengembangan bahasa nih sangat penting sekali, bukan cukup penting tapi sangat penting sekali ya. Karena dengan bahasa kita bisa membuka jendela dunia, begitu ya. Masya Allah. Jadi teman-teman, sahabat online, para alumni mungkin tidak asing lagi dengan Ustadz Slamet ini ya. Di pengasuhan santri, kemudian ditambah lagi di bagian pengembangan bahasa. Masya Allah. Al-lughatu bil mumarosah, la bil mutarosah. Begitulah kira-kira yang untuk bagian pengembangan bahasa ya, gitu ya. Baik, sahabat online atau sahabat alumni dimanapun antum berada, intinya pada podcast kali ini adalah akan membahas tentang data sebaran alumni di berbagai negara. Nah, ini sangat menarik sekali. Saya tidak bisa menjawab mungkin bagaimana para alumni di luar, begitu ya. Kemudian kemana saja para alumni kita, saya tidak bisa menjawab. Oleh karena itu saya datangkan para pemirsa, sahabat online dimanapun antum berada. Saya datangkan tamu yang spesial. Bukan tamu lagi, mungkin beliau ini adalah ustadz yang begitu fenomenal di kalangan santri gitu ya. Betul kan? Betul. Masya Allah. Beliau ini kan Ustadz Ibrahim Hanif Lafi Naim. Beliau juga angkatan keberapa, Ustaz? Angkatan kedua. Baru-barunya Tazakar berdiri, beliau sudah ada. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja Ustadz Ibrahim, kira-kira data sebaran alumni di berbagai negara. Yang pertama, kira-kira alumni pondok Madrasah Tazakar dimulai tahun berapa nih, Ustadz Ibrahim? Ya, begini Ustadz Irfan. Alumni kita Tazaka pertama kali mengeluarkan alumni tahun 2017 sampai 2024 kemarin data yang kita miliki sebanyak 507 alumni. 507? Betul, 507. Lumayan banyak berarti. Banyak. Bukan lumayan lagi. Lumayan. Sudah termasuk banyak gitu. Kalau Ustadz Slamet nih alumni tahun berapa, Ustadz Slamet? Alumni tahun 2021. 2021. Angkatan kelima. Angkatan kelima. Masya Allah, angkatan kelima berarti generasi kelima. Masya Allah. Berarti alumninya udah 507 dari 2017 sampai 2024. Masya Allah, itu perkembangan yang pesat ya. Usia 13 tahun ini kita udah 507. Itu ibarat kata nih, kalau 13 tahun, kalau mungkin di umur anak kecil kira-kira udah SD ya? Bahkan udah persiapan masuk SMP itu. Udah masuk SMP ya? Iya, udah persiapan masuk SMP. Tapi Tazaka yang umur 13 bukan hitungan anak masuk SD lagi, tapi sudah mengeluarkan para alumninya. Masya Allah. Dan itu udah tersebar di berbagai negara ya? Iya. Nah, sekarang dari berbagai sebaran alumni itu kira-kira di negara mana saja tuh, Ustaz Ibrahim, kalau boleh tahu? Data yang kita miliki sekarang ini alumni ada di 10 negara, Ustaz. Di luar Indonesia itu. Di luar negeri berarti? Iya, di luar Indonesia ada 10 negara yang sudah ada alumni. Yang pertama Mesir. Di sana kita sudah ada 20 alumni di Mesir itu. 20 alumni. Lalu di Turki itu ada 15. Ya. Lalu ketiga ada di Yaman. Yaman ini ada 3 orang. Kita di sana alumni. Lalu di Malaysia ini ada 5. Malaysia, lalu Tunisia, Pakistan, Cina, Yordania, Libya, dan Spanyol. Itu masing-masing 1. Insya Allah. Selamat. Banyak sekali selamatnya. Ternyata luar negeri, kalau dulu kita mengira bahwasanya luar negeri wah jauh sekali, kayak betul, impossible banget gitu ya nggak sih, selamat ya? Betul. Ternyata kata-kata apa yang sepatah kata nothing impossible in this world itu ternyata benar ya. Betul. Oh, Masya Allah. Berarti alumni Tazaka yang umur 13 tahun ya, 13 tahun ternyata tidak ada yang tidak mungkin untuk mengirim alumninya ke luar negeri. Masya Allah. Bahkan dulu ketika tamu-tamu berkunjung ke Tazaka itu Pak Yai selalu tanya, ketika tamu mungkin dari Amerika, siapa yang mau ke Amerika? Itu santri semua angkat tangan. Betul. Berarti
sejak santri udah ditanamkan antusias yang Betul. sangat besar gitu Mungkin ya. itu apa namanya motivasi santri dari bagi situ. santri. Motivasi santri. Betul. Makanya santri-santri Pondok Modern Tazaka ketika masih jadi santri ditanamkan gitu ya apa? Betul. Siapa nih yang pengen keluar negeri gitu angkat tangan. Betul. Itu juga salah satu doktrin. Doktrin biar Betul. mau keluar Mau negeri. keluar negeri gitu. Jadi antusias santri ditanamkan sejak mereka pertama kali masuk ke Tazaka gitu Betul. ya. Soy. Insya Allah. Berarti kan ada tuh apa kata-kata gontor itu apa Ustadz Ibrahim Ustadz Slamet Yang Jawa, Kalimantan, latarku. Nah itu terus. Terus Amerika, Afrika, dolananku. Berarti itu nyata ternyata ya. Betul. Jadi sekarang alumni mungkin sudah menganggapnya lah ke Mesir, Amerika itu udah sebagai tempat bermain gitu ya. Gitu lah. Masya Allah. Kalau dulu kita di pondok mungkin tempat bermainnya ke sirkah mungkin ya, ke sirkah, ke matbah. Itu kan mungkin cuman untuk kebutuhan beli jajan, makan ya. Tapi sekarang bermainnya sudah di berbagai negara gitu ya. Betul. Jadi hal yang biasa untuk para alumni. Bahkan Ustaz Irfan, gedung-gedung yang di sini pun nama-nama negara. Contoh Madinah, ada Madinah itu tempat untuk makan. Jadi ketika makannya di Madinah, tinggalnya itu di Indonesia. Jadi setelah makan balik lagi ke Indonesia. Seperti itu. Jadi sudah disetting seperti itu. Sekolahnya di Suriah. Sekolahnya di Suriah. Jadi nama-nama gedung gitu nama-nama Betul. nama-nama luar negeri gitu ya. Iya betul. Jadi kalau ada teman tanya mau kemana anda? Saya mau ke Suriah. Padahal ke Suriah buat sekolah Buat gitu ya. sekolah. Masuk kelas. Betul. Masya Allah. Tapi nyatanya ketika mereka jadi alumni, alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Sebaran alumni sudah berkiprah di berbagai negara gitu. Betul. Patut kita syukuri Ustadz Ibrahim ya. Alhamdulillah. Dan kita juga bangga juga kan sebagai alumni gitu ya. Betul. Insya Allah kita bertiga kita nyusul keluar negeri begitu. Siap. Amin. Allahumma amin. Nah, dari sebaran berbagai negara tadi Ustadz Ibrahim kan banyak tuh kan. Ada beberapa negara. Nah, kira-kira dari berbagai negara itu di universitas mana aja nih kan? Para pemirsa juga pengen tahu nih. Atau jangan-jangan di Amerika gitu, ada di Amerika di Harvard University misalkan. Barangkali ya. Iya. Tapi insya Allah seperti kata Ki Anang kan sedang membuka jaringan Betul. untuk kita kan Amerika. Sebagaimana yang disampaikan oleh kiai kita. Betul. Insya Allah jaringan ke Harvard University akan dibuka secepatnya untuk para alumni. Insya Allah kita doakan. Iya, siap. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz Ibrahim gimana saja? Baik Ustaz Irfan. Sesuai data yang kita miliki saat ini alumni kita dari 10 negara itu tersebar di 72 universitas. 72. 72, baik itu di dalam ataupun luar negeri. Kalau yang di dalam sebut saja ada UGM, habis itu ITB dan lain sebagainya itu, baik yang PTN ataupun yang PTS. Seperti itu Ustaz. Kalau di luar negeri mungkin yang di Timur Tengah mungkin Itu ada Al-Azhar gitu. Al-Azhar ya, pasti Al-Azhar. Pasti itu. Kita ada 20 alumni kita di sana di Al-Azhar itu. Masya Allah. Seperti itu ya Ustadz Ibrahim ya. Nah, kira-kira nih saya pengen tanya nih Ustadz Ibrahim. Jadi semenjak dari awal Pondok Modern Tazaka mengeluarkan alumninya, kira-kira nih ada nggak kira-kira nih yang satu universitas kemudian yang mengungguli itu alumni Tazaka gitu? Kira-kira ada nggak Ustadz Ibrahim? Ada, kemarin kita sempat dengar ada yang menginformasikan ke kita bahwa satu alumni kita di Al-Azhar, dia masuk ke Fakultas Kedokteran, dia mendapatkan nilai yang tertinggi di sana, meskipun dari Indonesia. Masya Allah, berarti kedokteran ya? Iya, itu Ustadz Amri, alumni 2019. 2019, Masya Allah. Kedokteran nilai tertinggi di Mesir. di Mesir. Al-Azhar. Gimana menurut antum Ustaz Slamet? Ini fenomena yang luar biasa untuk seorang santri sekolah ke luar negeri, apalagi ke Timur Tengah, ngambilnya bukan hanya tarbiyah Islamiyah, tapi juga kedokteran. Kedokteran dengan bahasa Arab gitu. Kalau di Indonesia kedokteran kan pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana pakai bahasa Arab. Gimana? Berarti kan otaknya sama belajarnya harus keras gitu. Bahkan Ustaz Slamet katanya yang masuk kedokteran itu wajib hafal 30 juz. Gitu. Iya. Masya Allah. Gimana itu? Masya Allah. Berarti alhamdulillah ada yang mewakili gitu alumni ada. terbaik Kita gitu ya. Di kedokteran Al-Azhar itu ada 2 alumni yang sudah
sudah masuk di sana. Ustadz Amri dan Ustadz Hisham yang alumni 2017. Ustadz Hisham Al-Faruq ya? Iya, betul. Alumni 2017. berarti alumni pertama. Alumni perdana dia. Masya Allah, Pak. Alumni perdana meninggalkan jejak yang begitu baik, Betul, begitu ya. betul. Kemudian alumni keduanya meninggalkan prestasi yang begitu Prestasi yang baik. baik. Masya Allah. Jadi kiprah-kiprah alumni ini, Masya Allah sekali ya. Jadi kita bangga sekali gitu ya, bangga turut bersyukur juga karena ada ternyata Alhamdulillah. alumni Tazaka bisa berbuat sehebat itu gitu ya. Betul, Ustadz Irfan. Masya Allah. Oke, syukron Ustadz Ibrahim terkait data alumni, sebaran dan kiprahnya di berbagai negara gitu ya. Syukron. Jadi alhamdulillah nih pemirsa jadi tahu nih begitu kan ya. Pemirsa jadi tahu, alumni pun jadi tahu. Mungkin Betul. barangkali alumni 2023 belum mengenal Ustadz Hisham Al-Faruq, belum mengenal Ustadz Amri Madani. Mungkin lewat podcast ini antum jadi tahu semuanya. Masya Allah. Syukron Ustadz Ibrahim Siap. atas sebaran alumni dan di berbagai negara tadi. Nah, kalau tadi Ustadz Ibrahim nih pemirsa menjelaskan berbagai negara gitu ya. Betul. Sebaran alumni di mana saja, terus kira-kira ada yang berprestasi atau enggak. Nah, kalau sekarang pemirsa, sobat alumni dimanapun antum berada, kita akan menanyakan terkait profil alumni kepada Ustadz Slamet nih. Begitu ya Ustadz Ibrahim ya. Siap, betul. Kalau tadi kita mau menanyakan kemana saja alumninya gitu ya. Siap. Nah, kalau sekarang kira-kira apa nih profil alumni nih yang Tazaka berdiri dari 2017 begitu ya. Betul. Hingga saat ini, detik ini 2024 ya. 2024. Itu kan waktu yang jangka panjang, kan tidak mungkin rasanya kalau Betul. Pondok Modern Tazaka tidak memiliki profil alumni gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan bertanya nih kepada Ustadz Slamet, kira-kira apa nih profil alumni Pondok Modern Tazaka, Ustadz Slamet? Oke. Jadi profil Pondok Alumni Tazaka itu ada 5. Ada 5 apa tuh Ada Ustadz 5. Slamet? Yang pertama itu adalah menjadi alumni yang mukmin, muslim dan muhsin. Mukmin, Muslim dan muhsin. Oh. Gitu. Jadi artinya dimanapun alumni berada, kapanpun itu selalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Syariat Islam. Dapat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu. Jadi nilai keislaman itu tidak lepas begitu saja, tapi akan selalu berjalan seperti itu. Gimana menurut Anda, Ustadz Ibrahim, ada? Iya. Jadi harapan kita sebagai Tazaka itu berharap bahwasanya nilai-nilai keislaman yang pernah ditanamkan kepada setiap santri ketika dia alumni tetap dia praktekkan, tetap dia amalkan bahkan di lingkungan masyarakatnya dia. Seperti itu. Berarti harus walaupun sudah tersebar kemana-mana, ke luar negeri ataupun di dalam negeri, tetap berpegang teguh dengan kemukminannya, betul. gitu ya, dengan Nilai-nilai kemuslimannya, dengan kemuhsinannya. Masya Allah. Jadi walaupun kita telah lepas dari Tazaka gitu, maksudnya sebagai alumni, tapi kita harus tetap berpegang teguh dengan ketiga tadi begitu ya. Betul. Masya Allah. Jadi profil alumni nih, Masya Allah begitu ya. Masya Allah. Luar biasa. Itu sekali. baru satu, Itu baru yang pertama ya? Yang pertama. Masya Allah. Yang pertama saja sudah 3, mukmin, muslim, muhsin. Kemudian yang kedua apa nih Ustaz Slamet? Yang kedua ada berjiwa guru. Berjiwa guru. Gimana itu? Jadi menjadi apapun alumni setelah keluar dari pondok, itu mau profesinya sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai dokter, tetap dia jangan lupa bahwasanya dia dulu pernah mengajar dan dia nanti selamanya harus mengajar. Entah di bidang apapun, ya harus tetap mengajar, jangan lupa mengajar. Itu apalagi setelah lulus menjadi alumni itu kan wajib ngabdi 1 tahun untuk mengajar. Nah, itu adalah bekal bagi mereka untuk terus melanjutkan estafet kepengajaran ini, gitu. Berarti ruhul mudarris gitu ya. Ruhul mudarrisnya tetap ada. Walaupun nakuna hirrijan labut lana ruhul mudarris daiman. Insyaallah. Gitu ya Ustaz Ibrahim ya. Betul. Gitu. Jadi para alumni sudah tidak diragukan lagi gitu ya tentang jiwa mengajarnya. Jiwa mengajar. Loh kan mereka itu ketika kelas berapa itu Ustaz Slamet mereka mengajar, praktek mengajar? Kelas 6. Kelas 6 ya? Namanya apa Ustaz Slamet? Namanya
pelajaran sore. Pelajaran sore. Itu yang mengajar dari kelas 6. Masya Allah. Ya, begitu. Bahkan ada amalia tadris juga ya. Amalia tadris juga. Gitu. Berarti ketika masih santri pun mereka sudah memiliki jiwa mengajar juga gitu ya, dan pengalaman mengajar gitu ya. Betul. Jadi sehingga mereka begitu keluar dari alumni, mereka udah mempunyai jiwa belajar, mempunyai mental untuk mengajar gitu ya. Betul. Jiwa seorang pendidik yang kuat. Jiwa seorang pendidik. Ya. Bahkan Ustaz Irfan, kemarin kita dapat informasi salah satu alumni kita yang masuk ke polisi, ke Polri, dia mengajarkan teman-temannya mengaji. Bahkan ketika sudah menjadi polisi pun dia tidak lupa untuk mengajar. Masya Allah. Jadi seorang polisi yang memiliki ruhul mudarris. Betul, betul. Itu penting itu, Ustaz. Penting. Penting. Kalau nggak salah tuh ada di buku tarbiyah itu Ustaz Selamat apa ya? Ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsi. Oh, sahih. Berarti ternyata jiwa guru tuh lebih penting daripada pembelajaran itu sendiri. Belajar itu sendiri. Masya Allah. Jadi begitu pentingnya jiwa guru ya. Jiwa guru penting. Masya Penting Allah. sekali. Itu. Jadi begitu pemirsa. Jadi walaupun kita sudah tersebar di berbagai negara atau dimanapun kita berada, jangan lepaskan jiwa mengajar. Jiwa mengajar kita. Mau sekecil apapun kita harus Terus mengajar. Terus-menerus mengajar ya. Betul. Kemudian kita salurkan jiwa mengajar kita kepada orang lain. Begitu ya kira-kira. Masya Allah. Kemudian yang ketiga apa nih? Jadi yang ketiga, Ustaz Irfan, komit pada perjuangan. Artinya dia selalu berpegang teguh kepada perjuangan. Kan ketika menjadi alumni itu ada yang namanya pengabdian. Nah, pengabdian itulah dites yang namanya roh perjuangannya. Jadi perjuangan dia untuk mengajar, ikhlas untuk mengajar, ikhlas untuk mendidik, memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperjuangkan, itu penting sekali. Seperti itu. Berarti harus memiliki jiwa pejuang gitu ya. Harus survive. Harus survive dimanapun. Kalau Ustaz Irfan, alumni kita yang ditempatkan pengabdian di Goa di Sulawesi sana. Di Sulawesi ada. Di Sulawesi ada juga. Dia dulu teman saya itu ada yang membangun semacam gubuk. Itu membawa kayu sejauh 5 kilo. Itu kalau bukan pejuang nggak kuat itu. 5 kilo jalan 5 kaki. kilo. Naik turun bawa kayu. Itu alumni ya? Alumni kita. Pengabdian. Yang ditugaskan di sana. Itu kalau bukan seorang mental pejuang, bukan seorang mental pejuang nggak bisa. Nggak kuat itu. Tapi apresiasi sih. Tapi itu keren sekali ya nggak sih Ustaz Selamat ya? Keren sekali. Di mana? Di Sulawesi? Di Sulawesi, di Goa. Di Goa. Goa itu bukannya lumayan jauh gitu ya? Oh, itu Sulawesi jauh. Ujung itu Ustaz. Bahkan saya pernah ke sana kemarin ketika mendampingi Pak Yai, itu setelah jarak antara jalan aspal dengan pondoknya itu setapak 2 kilo. Jalan setapak tanah itu 2 kilo itu. Mungkin nanti kita bisa ke sana main-main ya. Siap. Saya pengen merasakan gitu. Atau mau menjenguk alumni yang di sana boleh. Oh, ada sekarang ada alumni yang di sana. Oh, berarti setiap tahun Tazaka mengirim alumninya ke sana untuk mengabdi. Betul. Dan ada juga yang asli orang sana. Asli. Ada dari kader-kader sana itu kesini. Nyanti kerja Tazaka ada. Ini dari sana nyanti ke Tazaka. Masya Allah. Dan setelah selesai balik ke sana lagi. Seperti itu. Dari Sulawesi masuk ke Tazaka ada. Dari alumni Tazaka ngabdi ke sana ada gitu ya. Ada. Masya Allah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya apa nih? Yang keempat yaitu menjadi perekat umat. Apa tuh? Seperti tagline Pondok Modern Tazaka, Pondok Modern Tazaka berdiri di atas dan untuk semua golongan. Itu menandakan bahwasanya setelah kita menimba ilmu di Pondok Modern Tazaka, kita keluar menjadi alumni, tetap kita harus menjadi mungdirul qaum. Harus mempersatukan umat, tidak boleh memecah belah. Karena itu adalah setiap kali yang didengungkan oleh kiai-kiai kita ketika memberikan arahan, memberikan nasihatnya kepada para santri. Itu Ustaz Ibrahim. Betul. Di sini Ustaz Irfan, di Tazaka ini
imam subuh contohnya, itu kalau hari ini yang mengimami itu basicnya orang NU, dia menggunakan kunut. Tetapi kalau besoknya itu dia basicnya Muhammadiyah, dia tidak menggunakan kunut. Di sini hal biasa seperti itu. Sehingga ketika dia sudah alumni, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau toleransi seperti itu, tidak akan mempermasalahkan. Seperti itu. Jadi begitu sobat online, para calon-calon wali santri, ya, Insya Allah, yang akan menyalonkan anaknya untuk menjadi santri di sini. Betul. Jadi ibu, bapak, kawan-kawan, sobat online, para alumni atau yang memiliki ponakan yang begitu ya, Betul. yang ingin memasukkan di sini. Jadi para pemirsa jangan khawatir, para pemirsa sekalian dari golongan Muhammadiyah atau NU. Betul. Mau dari partai apapun itu masuk sini. Masuklah ke Tazaka. Udkhulu fi Tazaka. Fi ayu jihatin kana insyaallah makbul. Begitu ya kira-kira ya. Nah, jadi dari NU, dari Muhammadiyah bisa masuk di sini, begitu ya. Dari partai manapun bisa masuk di sini karena di sini tidak pernah memandang kita dari bagian apa begitu ya. Betul. Masya Allah. Itu yang terakhir Ustaz Ahmad ya? Itu yang keempat. Oh, yang keempat masih ada lagi? Masih ada. Nah, yang ya. terakhir ini Masya Allah, adalah Masya Allah. menjadi warga negara yang baik. Bagaimana itu menarik kayaknya tuh. Artinya gini, menjadi warga negara yang baik itu ketika kita berada di luar, ketika kita berada di masyarakat, kita harus mengikuti aturan yang ada. Gitu. Jangan malah melanggar aturan yang sudah dibuat. Contohnya kita berkendara, kemudian di situ ada lampu merah, maka kita harus berhenti, tidak boleh kita labah seperti itu. Itu namanya melanggar aturan. Nah, itu bukan warga negara yang baik. Gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi walaupun santri di dalam pondok selama 6 tahun gitu ya, walaupun pulang kan setiap setengah tahun sekali begitu ya. Walaupun mereka kadang mungkin ketika masa pendidikan mereka, ketika mereka menjadi santri, mungkin kan mereka berbaur dengan masyarakatnya selama 6 tahun itu mungkin agak kurang gitu ya. Tapi dengan 6 tahun itu pemirsa bukan berarti itu mengurangi rasa kewarganegaraan mereka begitu ya. Betul. Masya Allah. Tapi insya Allah di Pondok Modern Tazaka ini sudah ditanamkan nilai-nilai itu begitu ya. Betul. Masya Allah, ditanamkan bagaimana berkendara yang baik begitu ya. Bagaimana jalan yang baik begitu ya. Ya banyaklah ditanamkan di Pondok Modern Tazaka. Terutama disiplin ya. Betul. Masya Allah. Karena di Tazaka, di Pondok Modern Tazaka kan tidak hanya diajarkan disiplin hal yang kelihatan gitu kan. Diajarkan juga kan bagaimana bagaimana akhlak belajar gitu kan. Bagaimana akhlak kita ketika memakai sendal begitu kan. Memakai sendal saja kita diajarkan begitu kan. Lalu bagaimana dengan ketika para alumni ketika mereka terjun di masyarakat, dan insya Allah itu sudah tamat lah kalau bahasa sudah selesai lah gitu ya. Siap. Masya Allah. Jadi teman-teman pemirsa itu terkait profil alumni ya. Alumni tadi ya, ada 5 itu. Jadi pembahasan kali ini terkait data sebaran alumni di berbagai negara, kemudian profil alumni. Masya Allah. Jadi pemirsa, para alumni, dimanapun antum berada, insya Allah kita selalu ada buat para alumninya begitu ya. Jadi kita harus tetap memiliki jiwa ukhuwah Islamiyah kita saling support begitu ya. Dengan channel ini insya Allah kita akan menjadikan wadah buat para alumninya. Betul. Mungkin begitu podcast kita kali ini, semoga dapat bermanfaat baik para alumninya atau para alumni wali santrinya gitu ya. Calon wali santri juga, atau para teman-teman, para ikhwan fillah dimanapun antum berada, sahabat-sahabat online dimanapun antum berada, semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Teman-teman alumni wa ikhwan fillah, jangan lupa follow, like, comment, and share di channel Ikat Podcast. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur, insyaallah.